Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, mari kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Vina Dartina selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dava Syaul Firdaus selaku moderator dan presentator. Juga ada rekan saya, Heruma Cahyaningrum, sebagai presentator. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Yang pertama itu ada dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai dengan meninggal, di mana masa usia ini terjadi penurunan kesehatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Dalam penurunan kesehatan fisik itu ada sensorik. Jadi penurunan dari sensorik ini kayak penglihatan itu mulai buram dan pendengaran itu jadi kurang mendengar. Terus ada sistem tubuh. Kalau sistem tubuh itu kayak kulit tidak elastis lagi atau bisa disebut keriput, tulang rapuh, terus metabolisme menjadi lambat. Yang terakhir itu ada pola tidur. Jadi pola tidur itu terganggu. Jadi kayak lebih ngantuk itu pas sore hari. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahlinya. Jadi kalau menurut Erik Erikson, individu memasuki tahap dewasa akhir ini tuh dengan menghadapi krisis psikologis yang disebut integritas dan keputusasaan. Nah, integritas ini dicapai ketika seseorang itu mampu untuk melihat kembali kehidupannya dengan kepuasan dan kebahagiaan, didukung oleh kebenaran diri yang kuat serta tetap mempertahankan pusat sosial dan produktivitas yang memuaskan meskipun menghadapi berbagai stereotip positif maupun negatif. Nah, sebaliknya keputusasaan ini tuh muncul dari ketakutan akan kematian, kayak umur yang pendek, juga rasa kekecewaan terhadap kehidupan yang telah dijalani selama ini. Krisis usia lanjut ini tuh bisa diatasi dengan menjaga produktivitas, baik dari segi peran sosial, gaya hidup, maupun kesehatan fisik. Nah, yang menurut Santrok, jadi kalau menurut Santrok ini tuh perbedaannya hanya pada bagaimana orang memandang umur memasuki masa dewasa akhir ini tuh berbeda gitu. Kalau misalnya dari orang Amerika menyangka kalau umur masa dewasa akhir ini tuh 65 tahun, sedangkan di Indonesia 60 tahun. Jadi intinya menurut Santrok, masa dewasa akhir itu fase transisi dari kematangan ataupun dewasa madya menuju dewasa akhir ataupun kemunduran. Nah, selanjutnya ada karakteristik dewasa akhir. Yang pertama itu ada landasan biologis dan kemunduran fisik. Nah, jadi kalau secara fisik, masa dewasa akhir ini tuh ditandai dengan penurunan massa tulang dan otot yang bisa meningkatkan risiko terkena ataupun terjangkitnya osteoporosis. Nah, yang dimana karena penurunan massa fisik dan otot ini tuh terjadi gerakan yang menjadi lebih lambat dan juga reaksi yang memanjang dari para individu yang memasuki masa dewasa akhir. Nah, namun penurunan ini tuh bisa dicegah ataupun diperlambat dengan aktivitas fisik yang teratur. Yang ketiga itu deteriorasi. Nah, jadi di sini tuh lebih ke fungsi indera yang menurun secara signifikan yang berdampak pada kualitas hidup. Jadi kalau misalnya dalam penglihatan ataupun dalam indera penglihatan, lansia itu ataupun individu yang memasuki masa dewasa akhir ini tuh bakal sulit fokus dan intoleran terhadap silau. Sementara pada indera pendengaran mereka tuh seringkali kehilangan sensitivitas terhadap suara yang berfrekuensi tinggi yang mengganggu nantinya jalan komunikasi sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada otak kognisi dan adaptasi. Di sini itu volume otak menyusut 5-10% dan terjadi pelambatan fungsi kognisi yang mana ketika mungkin kita mengajak ngobrol orang tua ataupun orang dewasa, mereka itu akan sulit mengerti dan tidak nyambung dengan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Yang keempat itu ada kesehatan dan penyakit kronis. Nah, kondisi ini tuh emang udah wajar lah ya, hal yang wajar bagi individu yang memasuki masa dewasa akhir karena setidaknya individu yang sudah memasuki masa dewasa akhir itu memiliki satu
penyakit kronis gitu, yang dimana seperti banyaknya itu hipertensi. Nah, penelitian juga menunjukkan kalau gaya hidup sehat itu bisa mencegah ataupun memperlambat terjangkitnya ataupun teradanya penyakit kronis dalam tubuh kita kayak gitu. Terus yang kelima ada perawatan dan psikososial. Nah, perawatan ini tuh kebutuhan akan keperawatan ini tuh keperawatan kesehatan bakal meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi penting bagi individu yang memasuki masa dewasa akhir untuk memiliki tanggung jawab dan kontrol atas diri sendiri dengan aspek-aspek kehidupan mereka kayak gitu. Nah, kalau secara psikososial mereka tuh cenderung berfokus pada hubungan yang bermakna karena udah tua juga kan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tuh ada karakteristik menurut Harlock. Yang pertama itu ada periode penurunan fisik dan mental. Seperti kita ketahui, penurunan fisik ada di rambut, salah satu contohnya rambut mempunyai uban, terus mentalnya juga yang mungkin agak sedikit terguncang karena melihat umur pada saat itu. Nah, yang kedua ada perubahan peran dan status sosial. Nah, perubahan peran dan status sosial ini tuh lebih ke gimana pada masa dewasa akhir ini tuh individu bisa mengembangkan peran baru gitu loh. Jadi yang ketiga ada sikap terhadap penuaan. Nah, ini tuh sikap terhadap penuaan ini bisa mencakup tentang integritas dan keputusasaan, di mana apabila individu sudah mencapai kebahagiaan dan kepuasan, dia akan mencapai integritas. Sebaliknya, apabila dia memiliki banyak pikiran negatif, apalagi tentang kematian, dia mungkin akan merasa keputusasaan gitu. Yang keempat ada kebutuhan untuk penyesuaian diri. Ini tuh lebih ke gimana individu di dewasa akhir ini tuh menyesuaikan diri dengan banyaknya kematian-kematian yang dialami oleh orang sekitar. Nah, selanjutnya ini ada kondisi umum masa dewasa akhir. Yang pertama itu landasan biologis dan kemunduran fungsi. Jadi tubuh sedang mengalami fase penurunan alami. Tubuh mulai kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri secepat dahulu. Yang kedua itu kesehatan dan tantangan penyakit kronis. Jadi mulai muncul nih tantangan kesehatan yang sifatnya mungkin jangka panjang, karena semakin tua itu kita semakin mungkin bisa disebut dihampiri penyakit-penyakit yang kronis dan jangka panjang, seperti misalnya diabetes itu kan harus terus kontrol gitu ke dokter, dan misalkan yang lebih parahnya lagi stroke itu juga kan harus terus kontrol dan harus terus menjaga pola makan berkepanjangan. Jadi jangan asal makan kalau sudah ada penyakit dua tersebut. Terus yang ketiga itu ada penurunan sensoris dan dampaknya. Jadi fungsi panca indera itu atau melihat atau mendengar itu mulai berkurang. Yang terakhir itu otak dan adaptasi kognitif. Jadi otak melakukan adaptasi terhadap cara berpikir dan memproses informasi. Nah, selanjutnya ini ada wilayah kepala. Jadi fase penurunan alami di wilayah kepala itu seperti yang pertama ini hidung menjulur lemas, terus bentuk mulut berganti akibat hilangnya gigi ataupun sebab wajib mengenakan gigi palsu. Karena di fase ini tuh gigi-gigi mulai rusak, rapuh, berlubang dan lain sebagainya. Terus penglihatan mulai memudar. Jadi harus pakai kacamata, terus tidak bercahaya serta sering berair matanya itu. Terus yang terakhir itu lipatan di bagian dagunya. Lalu di wilayah tubuh itu yang pertama bahu membungkuk serta menyusut, terus perut membengkak serta membuncit, terus pinggul nampak mengendor serta lebih lebar dibanding dengan waktu sebelumnya. Sedangkan di persandian, yang pertama itu pangkal tangan jadi kendor serta terasa berat. Sebaliknya, ujung tangan nampak mengkerut. Terus kaki jadi kendor serta pembuluh darah balik menonjol. Paling utama yang terdapat di sekitar pergelangan kaki. Jadi
bisa kita sebut itu secara visual kita bisa melihat perubahan ini sebagai proses alami yang dialami setiap orang saat memasuki masa lansia, mulai dari ujung kepala hingga persendian yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Nah, jadi yang kami bahas itu dengan yang di PPT akan sedikit berbeda karena saya salah memasukkan studi kasusnya. Yang studi kasus sebenarnya akan saya bacakan. Jadi perkembangan fisik mungkin teman-teman tahu ataupun kurang mengenal Arnold Schwarzenegger. Nah, ini tuh merupakan seorang binaragawan yang terkenal di zaman dahulu gitu ya, sampai sekarang juga masih terkenal. Nah, jadi perkembangan fisik Arnold Schwarzenegger ini tuh di masa dewasa akhir menjadi studi kasus kami yang kami pilih gitu terhadap penurunan alami dan penyakit masa dewasa akhir ya. Meskipun ia tuh dikenal sebagai ikon binaraga, tapi di usianya yang menginjak 70-an ini tuh membawa realitas bahwa Arnold ini tuh sudah kehilangan massa otot dan penurunan kekuatan sendi yang dimana memaksanya untuk meninggalkan latihan beban yang beresiko tinggi demi kesehatannya gitu. Tetapi tantangan utamanya bukan hanya soal penuaan, tetapi juga masalah kardiovaskular bawaan yang memerlukan beberapa kali operasi penggantian katup jantung dan pemasangan alat pacu jantung terbaru pada tahun 2024 tahun kemarin. Nah, kondisi fisik ini tuh secara signifikan mengurangi daya tahan dan kapasitas tubuhnya. Namun, melalui optimalisasi gaya hidup yang ketat, termasuk diet protein tinggi dan rutinitas olahraga harian yang disesuaikan, Arnold itu berhasil melawan penurunan tersebut. Ia menunjukkan bagaimana individu di usia dewasa akhir ini tuh harus secara cerdas memilih fokus pada pemeliharaan kebugaran dan kesehatan sistem vital dari pencapaian fisik ekstrim. Nah, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi perkembangan fisik dan psikologis pada masa dewasa akhir menandai periode transisi yang kompleks, di mana individu menghadapi kemunduran biologis dan perubahan peran sosial yang menuntut penyesuaian diri yang kontinu. Fase ini meliputi penurunan fungsi fisik seperti pengurangan massa otot dan tulang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di atas tulang itu jadi keropos, terus perubahan estetika tubuh kayak kulit menjadi tidak estetik dan estetika lagi dan tidak elastik seperti keriput. Terus penurunan kemampuan sensoris dan kognitif serta peningkatan prevalevensi penyakit kronis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi seperti stroke atau diabetes. Dengan demikian diperlukan perhatian dan intervensi menyeluruh dari keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk mendukung penyesuaian diri dan kesejahteraan bagi individu di masa dewasa akhir. Seperti itu teman-teman. Boleh jika ada yang ingin bertanya langsung saja kirim kepada kami mungkin. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.